Secret Lovers, sebentar lagi anak-anak sudah mulai masuk sekolah nih. Pastinya emak-emak sudah harus siap dengan menu makan mereka ya. Daripada beli, lebih higienis dan lebih irit. Apalagi naiknya harga bahan pokok dan kebutuhan lain membuat para ibu sekarang harus memiliki beribu jurus jitu agar tetap bisa bertahan. Karena yang namanya kebutuhan pokok harus tetap dipenuhi. Gimana kalau coba food preparation? Itulah menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak atau lebih populer dengan istilah food prep. Secret Lovers, jangan ragukan the power of emak-emak ya. Karena yang namanya emak-emak bisa melakukan apa aja, termasuk untuk urusan perut. Nah, food prep rupanya jadi salah satu jurus jitu penghemat di dapur. Seperti yang dilakukan Putri, ibu dua anak ini yang selalu menyempatkan diri membuat food prep di sela-sela kesibukannya sebagai ibu bekerja. Kalau food prep itu saya bagi, ada yang sayuran, ada yang untuk makanan olah basah seperti seafood ya. Kalau untuk cabai, sayur itu saya bersihkan dulu, seperti cabai kita buang tangkainya agar tidak ada proses pembusukan dan itu bisa lebih tahan 1-3 minggu di dalam kulkas atau dalam chillernya ya. Kemudian kalau yang untuk seafood itu hanya ikan dan udang yang saya bersihkan, kemudian kita untuk menyiasati supaya tidak bau, kita simpan dengan menggunakan jeruk nipis. Putri selalu membeli berbagai jenis sayur dan lauk untuk kebutuhan per minggu. Biasanya ikan dicuci terlebih dulu dan diberi perasan jeruk nipis supaya tidak amis. Sedangkan ayam dan daging tidak dicuci kecuali kalau langsung dimasak. Seperti pembuatan chicken katsu ini nih Secret Lovers. Ayam filetnya dibersihkan dulu sebelum dimarinasi. Setelah itu langsung dilumuri adonan basah dan tepung panir. Kemudian kalau yang untuk ayam, daging itu tidak boleh dicuci karena dapat meningkatkan risiko perkembangan biakan bakteri di sana. Karena ayamnya sendiri, daging itu sendiri bisa membawa kuman dan kalau misalnya kita cuci, airnya bisa mengakibatkan perkembangan biakan kuman di wadah atau di tempat kulkas itu sendiri. Perempuan 35 tahun ini biasanya menyimpan bahan-bahan masakan ke dalam kotak plastik transparan supaya terlihat isinya. Syaratnya harus yang sudah food grade alias aman untuk menyimpan makanan. Oh iya, jangan lupa diberi alas tisu di dasar kotak makanan supaya bisa menyerap kandungan air bahan masakan di atasnya. Tiap kotak berisi satu jenis sayur, lauk hingga bumbu dapurnya masing-masing. Begitu juga dengan ikan, ayam, atau daging ditempatkan di kotak yang berbeda. Baru kemudian dimasukkan ke lemari es. Biasanya saya bagi untuk berapa porsi gitu. Nanti dari misalkan saya beli ayam itu ada yang sayapnya, pahanya, dadanya, kemudian saya bagi-bagi. Misal kayak untuk saya bikin sop itu saya ambil bagian yang banyak tulangnya atau saya potong kecil-kecil. Tapi kalau untuk ikan pun begitu saya bagi, ada ikan bakar, ikan goreng, itu nanti sesuai kebutuhan per hari itu saya mau masak apa sesuai dengan menunya. Semua bahan harus sudah dipotong-potong ya, jadi ketika akan memasak bisa lebih mudah dan cepat. Ya Secret Lovers, food prep tak hanya menghemat biaya, tapi juga waktu. Dan utamanya nih, masak sendiri sudah pasti jauh lebih sehat dibanding beli di luaran. Karena para emak bisa mengatur kebutuhan gizi anggota keluarganya. Dengan food prep, Putri yang sudah 6 tahun terakhir selalu membuat food prep bisa berhemat sampai 3 kali pengeluaran normal tanpa food prep loh. Selain itu, ia juga sudah tak perlu pusing memikirkan menu harian. Kalau misalkan mau masak hari ini, besok mau masak apa itu udah tahu menunya. Keluarkan dari malam hari, pagi tinggal masak. Jadi itu tidak akan membuang waktu yang lebih lama. Saya pernah terdengar satu pesan dari chef terkenal mengatakan bahwa jika kamu masak dengan rapi dan bersih, maka masakan kamu akan enak dan kamu lebih menghemat waktu lebih banyak. Selain membuat food prep, cara lain ibu-ibu berhemat indeks ekonomi yaitu dengan menciptakan ketahanan pangan mandiri. Seperti yang dilakukan Ana, ibu rumah tangga ini memelihara ayam petelur, ayam broiler, hingga sayuran untuk menu harian keluarganya. Nah, selain hobi, swasembada pangan ini juga membuat kita tuh nggak tergantung terhadap lingkungan di luar. Udah gitu kalau kita mau potong ayam, ambil telur ayam itu bisa langsung. Udah gitu perekonomian saat ini ya
bisa sangat membantu dengan adanya swasembada pangan ini. Memelihara ayam petelur, ayam broiler, ikan di kolam, dan juga aneka tanaman yang bisa dijadikan bahan masakan membuat dirinya bisa berhemat hingga 40% loh untuk biaya pengeluaran makan keluarganya. Ditambah lagi, Ana sudah tak perlu khawatir lagi dengan makanan yang ia konsumsi karena sudah tahu asalnya dan terjamin akan kesehatannya. Sangat bikin kita percaya diri untuk masak karena apa? Kita tahu loh, tanpa adanya bahan pengawet, kita masak tinggal metik, kita perlu daun singkong, kita tinggal metik, tanpa adanya bahan pengawet, otomatis makanan insya Allah sehat. Dalam sehari, ia bisa mendapatkan sekitar 8 hingga 10 butir telur ayam dari hasil beternaknya. Sehingga ia tak perlu lagi membeli telur kecuali ada acara besar. Untuk sayurannya, swasembada pangan di sini kita ada daun singkong, daun pepaya, ada kunyit, ada salam, ada serai, ada juga cabai, macam-macam. Karena itu adalah bahan pokok. Karena itu adalah makanan pokok yang kita sehari-hari makan dan gampang untuk mengolahnya. Sudah sejak 3 tahun lalu, ia memulai memenuhi kebutuhan makanan keluarganya dari pekarangan rumah. Berawal dari hobi, dan kini ia pun sudah merasakan manfaatnya. Terlebih, in this economy, semua bahan makanan harganya merangkak naik. Untuk perawatan yang ada di sini, untuk ayam petelur kita kasih vitamin dan juga makanan yang bagus gizinya. Kalau untuk ayam kampung, itu sangat gampang dibandingkan dengan ayam petelur. Kalau ayam kampung itu perawatannya hanya membersihkan kandang, makanannya itu bisa dari makanan yang kita tidak habis di rumah. Nah, selain ada juga vitamin yang kita berikan, tapi makanan sisa yang ada di rumah itu bisa diberikan. Menurut Ana, beternak dan bercocok tanam di pekarangan rumah bukan perkara sulit. Semuanya bisa dilakukan asalkan mau mencoba. Terlebih lagi, berbagai cara beternak dan bercocok tanam seperti ini mudah dipelajari di berbagai media sosial. Untuk tips dan triksnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang ingin mengadakan swasembada pangan ini, adanya kemauan dan juga adanya niat untuk menghemat pengeluaran di dapur. Untuk ayamnya, itu kita bisa beli di e-commerce atau kalau saya, karena di belakang itu ada tempat peternak ayam petelur, jadi saya tinggal beli di belakang. Siapa sih yang gak happy bisa langsung mengambil semua bahan pangan dari pekarangan sendiri? Tinggal sunset sedikit, langsung dimasak deh. Kayak omelet telur dan tumis daun singkong ini nih Secret Lovers. Semuanya fresh dari kandang dan kebun tuh. Selain bisa lebih hemat, bahan masakan di dapur pun jadi terjamin kualitas dan kesegarannya ya. Jadi penasaran kan pingin nyobain? Nah, Secret Lovers, di tengah tantangan ekonomi saat ini, siasat cerdas ibu rumah tangga terbukti menjadi pilar utama penyelamat keuangan keluarga. Yup, memanfaatkan pekarangan sempit untuk beternak dan bercocok tanam, rupanya tak hanya menekan biaya belanja dapur secara drastis, tapi juga menjamin ketersediaan asupan fresh yang higienis bagi keluarga. Setuju banget. Saya kebetulan kan rumah kecil ya, tidak banyak lahan. Tapi saya pernah waktu itu nyoba nanam cabai dan ternyata tumbuh, itu seneng banget rasanya. Ya hemat di ininya juga sama, di belanjanya juga. Jadi kalau misalkan 50.000 itu udah bisa dapat macam-macam gitu kan, sayur-sayuran itu bisa seminggu lebih bisa malahan kayak gitu. Jadi Secret Lovers mau mulai yang mana dulu nih? Food prep atau swasembada pangan? Selamat berhemat ya!